Salam sehat, salam jas merah. Minggu yang lalu, Bapak telah menjelaskan yakni perkembangan teknologi masa praaksara. Maksudnya perkembangan alat-alat yang digunakan oleh manusia purba di zaman praaksara. Di sini nakku, di bab yang baru ini, bab 2, pedagang, pujangga atau penulis serta pengarang pada masa Hindu-Buddha, pada masa klasik Hindu-Buddha. Disimak nakku videonya. Terima kasih. Bab 2. Pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Pertama nakku, pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha terbentuk melalui yang pertama kita membahas pengaruh budaya India. Perhatikan nakku gambar berikut ini, yakni Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang dimana nakku kedua candi ini merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha yang dimana berlokasi di Jawa Tengah. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Patut kamu ketahui nakku, Candi Borobudur dan Prambanan tadi adalah dua mahakarya yang dapat menjadi bukti pencapaian yang luar biasa pada dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra itu nakku ditemukan pada kerajaan Sriwijaya. Setelah masa dinasti itu surut, pusat kebudayaan dan politik kerajaan pindah ke Jawa bagian timur. Nah, di Jawa bagian timur itu nakku berdiri kerajaan yang diperintah oleh keturunan Raja Mataram yang bernama Empu Sendok. Proses masuk agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Indonesia sendiri nakku sebagai negara kepulauan yang dimana letaknya sangat-sangat strategis. Serta Indonesia sendiri terletak di antara dua benua baik Asia dan Australia dan dua samudra yakni Indonesia dan Pasifik yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia nakku. Pada awal Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat nakku, akan tetapi beralih ke jalur laut sehingga secara tidak langsung nakku perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Seperti yang kita ketahui, Selat Malaka adalah jalur perdagangan internasional. Untuk itu nakku, Indonesia ikut berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Hingga akhirnya akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak atau hubungan nakku antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal inilah yang menjadikan salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia atau ke Nusantara sendiri nakku. Mengenai siapa yang membawa atau menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Walaupun demikian nakku, para ahli memberikan pendapat tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha atau kebudayaan India ke Indonesia. Untuk mengetahui persebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia nakku, ada pendapat atau teori para ahli yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah teori ksatria. Dalam kaitan ini, R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia nakku disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau para prajurit India. Para prajurit ini diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan tepatnya di Kepulauan Indonesia serta Asia Tenggara pada umumnya nakku. Namun teori ksatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar ini kurang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
Selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit India, tepatnya di Kepulauan Indonesia. Yang kedua, teori Weisse. Teori Weisse ini dikemukakan oleh N.J. Crom, yang dimana dia mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia sendiri, adalah kaum pedagang dari India yang juga berasimilasi dengan penduduk setempat, serta mengembangkan kebudayaan India itu sendiri di Nusantara, nakku. Selanjutnya, nakku, teori Brahmana. Teori ini disesuaikan oleh pendapat J.C. Van Leur, yang dimana dia menyatakan Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Oleh karena itu, pendapat Van Leur didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paul Welky bahwa para penguasa lokal di Asia Tenggara tepatnya sangat berkepentingan dengan kebudayaan India guna mengangkat status sosial mereka, nakku. Selanjutnya, teori arus balik. Teori arus balik ini menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang dimana artinya orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya yang pergi ke India, mereka belajar agama tentang kebudayaan Hindu-Buddha sendiri, serta menyebarkan agama itu, terhadap masyarakat Indonesia. Pandangan ini, dapat dikaitkan dengan pandangan yang dikemukakan oleh V.D.K. Bos. Dia menyatakan bahwa proses Indianisasi di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh sekelompok tertentu yang dimana terdiri atas kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha tersendiri. Sampai di sini, penjelasan Bapak tentang bab 2, yakni pedagang, penguasa, dan pujangga atau penulis pada masa klasik Hindu-Buddha. Salam sehat selalu, salam jas merah.